ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mari kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh genap para sahabat, seluruh para kerabat dan juga kepada para zuriat, para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan juga semoga Rahman Rahim, cinta dan kasih sayang Allah tercurah melimpah untuk kita semua dan setiap orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat ini rahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia dan Serambi FM di mana saja berada. Seharusnya mengisi pengajian malam ini Ustadz Dr. Tarmizi Ja'far, namun karena ada sesuatu dan lain hal, saya dimintakan untuk menggantikan tugas dan posisi beliau pada malam hari yang berbahagia ini. Pak Ibu, hari ini kebetulan hari cuti nasional, hari libur nasional yang ditulis di kalender sebagai hari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam atau malam kemarin di berbagai tempat di negeri ini atau di beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya kaum muslimin ya, memperingati malam terjadinya peristiwa agung, peristiwa mulia, peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra maksudnya perjalanan pada malam hari, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam ayat pertama surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi seputarannya untuk kami perlihatkan, kami maksudnya Allah, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat tersebut ada ungkapan asra, Allah memperjalankan hambanya lailan pada malam hari. Kemudian ada ungkapan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan malam tersebut, perjalanan dari masjidil haram di Mekah menuju ke masjidil aqsa El-Qudus Yerusalem di Palestina yang sekarang berada di bawah otoritas di bawah kekuasaan orang-orang Israel, orang Yahudi. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di seputarannya, di sekitarannya, di sekelilingnya. Ini menginspirasikan para ulama-ulama terdahulu dan juga ulama kontemporer bahwa Yerusalem itu tanah yang diberkahi. Bahkan seperti Ibnu Arabi mengatakan ini poros bumi. Barang siapa yang menguasai poros ini, maka dia akan menjadi penguasa dunia. Umat Islam mengalami kemajuan, mengalami kebangkitan, mengalami kekuatan yang tak tertandingi setelah Umar bin Khattab bersama pasukannya menaklukkan wilayah Yerusalem ini. Dan
secara terus menerus. Setelah itu umat Islam menjadi kekuatan tak tersaingi, tak tertandingi, menguasai 2/3 bumi yang didiami oleh manusia. Itu berlangsung lebih kurang 800 tahun. Sekarang umat Islam di mana-mana tertindas, di mana-mana terlindas, di mana-mana terzalimi. Di negeri yang penduduk mayoritas Muslim pun orang Islam hampir nyaris tak berani mengatakan sesuatu yang benar tentang ajaran agamanya, karena dizalimi, karena diancam, karena didiskriminasi, karena berbagai didi yang lain lagi. Karena umat Islam tak menguasai dunia, Yerusalem tidak dikuasai oleh umat Islam. Orang Yahudi itu jumlahnya ya sekitar 16 jutaan di seluruh dunia, tetapi mereka mempengaruhi gerak-gerik semua masyarakat dunia ini. Begitulah rahasia Allah yang dipahami, yang dikaji, yang digali oleh para ulama kita dahulu. Para ulama membaca ayat Al-Quran lalu mentadabburinya, menafsirkan, menghubungkan ayat Al-Quran dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran lainnya, dan juga menghubungkan dengan sejumlah petuah Rasulullah SAW yang kita sebut dengan hadis, dan juga menghubungkan dengan bagaimana sikap para sahabat, para tabi'in, para aulia terhadap ayat Allah tersebut, terutama terhadap Yerusalem itu, terhadap Al-Aqsa itu, sehingga muncul inspirasi, muncul ilham dari anugerah Allah kepada mereka, sampai-sampai mereka memahami seperti tadi. Memahami apa? Memahami bahwa negeri itu adalah negeri penuh berkah, yang barang siapa menguasai negeri itu dia akan menjadi penguasa dunia. Dan nyo gaduh pada begah tejeh sitsat, tejeh hanapah, tenyo salah gaduh ngurusannya menteng habis wate kendit. Dan yang menarik lagi, bukan menarik sebenarnya, enggak menarik sikitpun. Yang enggak menarik sikitpun adalah bahwa kita kadang-kadang patih-patih ke ayat Al-Quran sendiri, percaya enggak percaya kepada janji Allah, setengah percaya setengah tidak. Ketika dibilang enggak real itu kekuasaan Islam, kekuatan Islam itu utopia, itu mimpi, kak kedayo kenanji karuh begahnya mimpi. Sedangkan orang Yahudi dia percaya ini, mereka baca ayat Al-Quran yang semestinya kita baca, kita amalkan, mereka baca tafsiran-tafsiran para ulama. Bahkan mereka menghafal sejumlah hadis riwayat Imam Bukhari yang kemudian disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang yang ada hubungannya dengan Al-Aqsa tadi. Mereka yakin kebenaran itu, karena yakin maka mereka membangun, menghimpun sejumlah kekuatan untuk menguasai Al-Aqsa. Theodor Herzl, bapak apa namanya, founding fathernya negara Israel, itu kan melihat masyarakat Israel, masyarakat Yahudi itu tahun-tahun 40, tahun 30-an itu masyarakat yang tertindas, dikejar ke sana kemari oleh tentara Nazi Jerman, sehingga mereka harus bersembunyi di bawah lorong-lorong di bawah drainase tempat pembuangan lamgot yang mutom kengkal lagi canggu. Mereka dalam kelaparan, dalam keadaan sakit-sakitan. Theodor Herzl menyemangati mereka, memotivasi mereka dengan kata-kata lebih kurang adalah bahwa kemenangan sudah di depan mata kita. Bangkitlah wahai para pemuda Yahudi, kemenangan sudah di depan mata kita. Tuhan menjanjikan kemenangan untuk kita melalui penguasaan Al-Qudus. Apa itu? Itulah Al-Aqsa. Itu terus menerus dipompa oleh Theodor Herzl. Satu di antaranya keponakannya sendiri, Michael Eisner namanya, yang tinggal di Amerika, yang membangun perusahaan film terbesar di Amerika, Walt Disney. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang dikaderkan oleh Theodor Herzl menetap di Amerika, termasuk beberapa sutradara atau produser film yang disukai oleh anak-anak muda Muslim, Steven Spielberg misalnya. Itu orang-orang Yahudi yang dia membuat film, yang filmnya itu selalu ada misi di dalamnya. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa film itu hanya sekedar tontonan dan hiburan. Tidak, sama sekali tidak. Setiap kata yang mereka keluarkan ada misi untuk mempengaruhi para pendengar, para penyimak, para penontonnya. Sepotong lagu saja, hanya beberapa kata, itu ada keinginan dari si pembuat lagu itu untuk mempengaruhi si pendengarnya. Apalagi film yang berdurasi panjang.
Walaupun film-film kartun, film-film Tom and Jerry, film Donald Bebek, di dalamnya disisipkan harapan-harapan, disisipkan, ditanamkan keyakinan, dibentuk persepsi dan paradigma berpikir kita bahwa seakan-akan orang Yahudi itu orang tertindas, maka layak untuk disayangi, layak untuk diistimewakan karena tertindas di berbagai belahan dunia. Itu dimasyarakatkan di Amerika, di Eropa, di berbagai belahan dunia. Muncullah simpati dan empati yang besar sekali kepada orang-orang Yahudi. Maka kalau ada orang Yahudi maju sebagai calon anggota Kongres di Amerika, terpilih. Pernah sekali itu 30% anggota Kongres di Amerika itu orang Yahudi, sementara jumlah orang Yahudi hanya 0,3% di seluruh Amerika. Coba bayangkan bagaimana cara Amerika mencari simpati orang, mempengaruhi, melobi para petinggi Amerika. Teman saya mengumpulkan 15 pidato, bukan 15 presiden yang Amerika yang berpidato dalam masa kampanye dan ke-15-nya menang. Durasi terbanyak yang dikutip di dalam pidato kampanye calon-calon presiden Amerika adalah narasi yang terkait dengan membangkitkan, menolong, apalagi memajukan, mengembangkan, memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi tertindas sejak tahun 45 sampai sekarang, kecuali Michael Obama katanya. Selebihnya semua isi utama dalam kampanye mereka adalah untuk menjaga kepentingan orang-orang Israel di Timur Tengah, orang-orang Yahudi di berbagai belahan dunia. Coba bayangkan itu. Bapak Ibu, kembali kepada Theodor Herzl tadi, yang di tahun 42 bertemu dengan Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth karena kasihan sama orang Yahudi akan menghibahkan beberapa wilayah jajahannya di daerah Meksiko, di daerah Buenos Aires, di daerah-daerah Amerika Latin lainnya. Tetapi Theodor Herzl menolak, kami nggak mau wilayah itu. Itu negeri yang subur, itu wilayah yang makmur, itu negara-negara yang kaya. Kalau orang Yahudi bermukim di sana, mendirikan negara di sana, akan menjadi Yahudi yang menguasai dunia, kata Ratu Elizabeth. Tapi kata Theodor Herzl, tidak. Yang kami damba, yang kami cita-cita adalah tanah yang diberkahi. Di mana itu? El Kudus, Yerusalem, Palestina. Tapi di situ kering, kata Ratu. Di situ kering kerontang, jangankan minyak, air pun sulit diperoleh. Di situ tanah gersang, tak ada kehidupan, tak ada kenyamanan, tak ada kedamaian, tak ada ketenangan. Theodor tetap dengan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan alladzi barakna haulahu. Itu tanah yang diberkahi. Barang siapa yang menguasainya maka akan menjadi penguasa dunia. Itulah rahasianya. Kita nggak percaya kadang-kadang. Itulah yang saya katakan tadi. Tanya tentang nyongengkon. Kadang-kadang kita waktu baca Al-Quran ragu-ragu kita, entah ya, entah tidak, entah ya, entah tidak. Tinggal pikir-pikir entah ya, entah tidak, kahek aku, lom, besok entah ya, entah tidak. Gitu-gitu aja lagi. Nggak yakin sedikit pun kita. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Itu rata-rata sekarang orang Islam nggak percaya dengan kebenaran janji Allah dalam ayat tersebut. Kan pantengong namanya. Pantengong yang nggak percaya, yang percaya tentu pinter, tentu cerdas. Apa arti ayat itu? Allah berjanji kepada orang beriman dan orang beramal saleh untuk mengangkat mereka sebagai penguasa dunia, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita nggak percaya, kan kita awak lain, awak danyo, hai pate. Itu utopis kata orang kita, itu mimpi. Bagaimana mungkin orang umat Islam menguasai dunia? Dia kira usia alam semesta ini baru dimulai kemarin sore, akan berakhir esok pagi. Dia kira begitu. Apa dia bilang? Nyatanya, kenyataan dong. Lihat realitanya. Tak belanja mentang mandum produk Yahudi. Tak motor atah Yahudi. Tak blow HP atah Cina. Hong entajak nyoken Cina atah Yahudi, atah Amerika, atah Inggris. Hana atah Islam. Sekolah teknik sudah dibangun puluhan ratusan tahun di negeri ini. Mana mobil yang diproduksi oleh sekolah-sekolah teknik yang ada di negeri ini? SMK yang le betul le hana tu punya keurusan lo le. Yang penting begitulah kira-kira. Coba kalau ada mobil made in Arab Saudi pasti akan kubeli katanya. Itu ejekan yang ditujukan kepada. Jadi enggak mungkin umat Islam bisa menguasai dunia, kata dia.
Lupa dia bahwa dunia bukan dimulai kemarin dan berakhir esok. Dunia itu bukan hanya hari ini. Usia alam semesta ini sudah ribuan tahun. Dalam ribuan tahun yang sangat panjang itu umat Islam pernah menguasai bumi. 2/3 bumi di bawah kekuasaan umat Islam. Bahkan usia khilafah itu 1270 tahun, Bapak Ibu bahagia. Usia khilafah itu 1270 tahun. Prof. Fahmi Amhar mengatakan kepada saya dalam sebuah pertemuan Zoominar, dalam sebuah pertemuan melalui internet. Apa kata beliau? Tengku tahu enggak bahwa tak ada satu imperium manapun di seluruh dunia ini sejak alam semesta ini tercipta sampai sekarang yang di dalamnya ada 10 etnis berkuasa bertahan hingga 300 tahun, belum pernah ada. Bizantium lama, lebih 300 tahun, tetapi hanya 1 atau 2 etnis yang berkuasa, selebihnya etnis taklukan, wilayah jajahan. Fir'aunisme kerajaan Mesir kuno itu sampai lebih 1000 tahun, tetapi hanya 1 etnis yang berkuasa, yang lain dijajah semua. Orang Israel dijadikan budak oleh Mesir kuno. Babylon itu sampai sekitar 600 tahun, tetapi hanya 2 atau 3 etnis yang menjadi penguasa, yang yang menjadi birokrat di dalam kerajaan imperium tersebut. Satu-satunya imperium yang melebihi 10 etnis yang semuanya berkuasa adalah imperium Islam, itulah khilafah. Sejak dari tahun 650 Masehi sampai tahun 1921 atau 1921. Jadi lebih kurang 1270 tahun imperium besar Islam menguasai dunia, yang wilayah-wilayah taklukan diberikan pemberdayaan sendiri, dibuat kesultanan sendiri. Makanya kita kenal Sultan Aceh, ada kesultanan di Aceh, tapi di bawah imperium yang bernama Khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki setelah pindah dari Baghdad ke Spanyol lalu kemudian ke Turki. Di Demak ada Kesultanan Demak, semuanya di bawah Turki. Di India ada Kesultanan Mughal, juga di bawah kontrol Khilafah. Di Iran ada Safawi, juga di bawah kendali Khilafah. Di mana lagi? Di Afrika banyak, ada Fatimiyah, ada beberapa kerajaan di bawah kontrol Khilafah, mulai dari Khilafah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, kemudian Bani Umayyah kedua di Spanyol, dan kemudian berlanjut yang paling lama adalah Khilafah Utsmani atau Turki Utsmani. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita bahas bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Penekanan kita di sini, pembicaraan kita sepanjang ini adalah betapa perjalanan malam untuk Rasulullah itu adalah miniatur dari perjalanan umat manusia akhir zaman. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini 2 pusat mulia di dunia. Lalu kemudian alladzi barakna haulahu, yang apabila yang wilayah sekitarnya itu adalah wilayah yang diberkati, apabila ada yang menguasai wilayah itu dia akan menjadi penguasa dunia, dan umat Islam telah tak mampu menguasai daerah tersebut. Lalu apa kita hanya berkoar-koar di sini saja? Bukan. Kita membangun motivasi, kita membangun semangat, sekurang-kurangnya segala tekad, segala i'tikad terbentuk di dalam hati umat Islam bahwa umat Islam ini dijanjikan oleh Allah untuk menjadi penguasa dunia. Itulah makna khilafah, itulah makna khalifah. Bukan teroris, itu bukan radikal, itu bukan. Itu ajaran Islam, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam untuk menjadi penguasa dunia. Kalau hari ini kita terkalahkan, hari ini kita terdalimi, karena kita memang sedang dalam posisi di bawah. Tapi ingat, ini belum lama yang begini. Sejak 1921, baru 100 tahun nggak ada khilafah di muka bumi ini. Sementara yang ada khilafah dulu 1270 tahun. Mana lebih lama, lebih panjang waktu antara 1270 dengan 100 tahun? Kan Pantengong yang bilang nggak real khilafah, mestinya dia mikir, dia ingat bahwa
usia alam semesta bukan 100 tahun terakhir ini, usia alam semesta sudah lama. 1270 tahun itu ada khilafah dan umat Islam berkuasa menguasai 2/3 bumi. 100 tahun terakhir ini umat Islam kalah. Bagaimana 100 tahun ke depan? Belum tentu. Makanya sering-sering kita membaca ayat Al-Quran dan kita mesti meyakininya. Orang Yahudi yakin dengan kebenaran ini, orang Islam masa nggak yakin? Sementara kitab ini kita kecup hampir setiap saat, kita cium, kita hormati betul. Ayat-ayatnya kita baca dalam salat, ayat-ayatnya kita baca di luar salat, kita baca pada malam Jumat seperti ini, kita baca juga pada hari-hari yang lain, sampai ada orang meninggal pun ayat Al-Quran kita baca. Tapi kenapa kandungan dan isinya ada yang kita ragukan kebenarannya? Ini Isra, Bapak Ibu saudara. Kemudian Mi'raj adalah peristiwa Rasulullah dinaikkan ke langit di Sidratul Muntaha, maaf, mulai dari Al-Aqsa lalu dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, yang di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa ada 7 sidrah, ada 7 tingkatan Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika sampai di langit pertama, ada satu sosok yang menyapa beliau, marhaban bika ayyuhan nabiyyu wal akhus salih. Selamat datang wahai nabi, dan selamat datang saudaraku yang baik, saudaraku yang saleh. Lalu Rasulullah terkejut bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man hada? Wahai Jibril, siapa ini? Lalu Jibril menjawab, innahu Adam abul bashar. Yang menyapa anda tadi itulah Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang seluruh manusia di alam semesta ini. Itu di langit pertama. Lalu Rasulullah mohon izin pamit kepada Nabi Adam untuk melangkah ke sidrah, ke tingkat yang kedua. Di sana kembali disapa oleh sosok yang asing bagi beliau, juga dengan kalimat yang lebih kurang sama, marhaban bika ayyuhan nabiyyu wal akhus salih. Selamat datang wahai nabi dan saudara yang baik, saudara yang saleh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man hada? Wahai Jibril, siapa ini? Lalu rupanya ada 2 sosok di situ, tampan, masih bujang, masih kekar, masih segar kedua-duanya. Lalu Jibril menjawab, innahuma Isa wa Yahya alaihimassalam. Keduanya yang menyapa anda itu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya, semoga Allah memberikan selamat kepada keduanya. Nabi pun kemudian mohon pamit sekali lagi untuk menuju ke tingkat berikutnya, dan di tingkatan berikutnya masih ada lagi sosok yang menyapa Rasulullah dengan kalimat yang lebih kurang sama. Rasulullah kembali bertanya, siapa gerangan yang menyapa ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab bahwa yang menyapa sekarang di langit ketiga adalah Yusuf, di langit tingkat ketiga adalah Yusuf alaihissalam. Nabi pun tak lama di sana. Rasulullah sudah membaca ayat-ayat tentang keberadaan Nabi Yusuf, lalu mohon pamit untuk naik ke tingkat selanjutnya. Di tingkat selanjutnya ada lagi yang menyapa. Yang menyapa itu nanti diperkenalkan oleh Jibril adalah Idris, Nabi Idris alaihissalam. Pamit lagi, naik lagi ke tingkatan berikutnya. Di sana ada lagi yang menyapa. Yang menyapa ternyata adalah Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi, setelah sampai di sana ada lagi yang menyapa. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa itu? Musa alaihissalam. Pamit lagi beliau, naik lagi sampai ke tingkat ke-7. Ada lagi yang menyapa, siapa menyapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah sampai di tingkat ke-7, diperlihatkan kepada Rasulullah apa yang disebut dengan Baitul Ma'mur atau Baitul Ma'mur. Di sana para malaikat setiap hari 70.000 jumlahnya datang masuk ke Baitul Ma'mur, tak pernah keluar. Setiap hari masuk 70.000, tak pernah keluar. Ketika masuk mereka sampai di sana mentawafi aras dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tentang ini sudah pernah kita bahas dulu ketika membahas tentang para malaikat. Tapi yang mau kita pahami di sini, inilah Mi'raj. Nabi mengkekot sampai di sana, nggak tahu mau ngomong apa. Beliau benar-benar melihat kemahabesaran Allah, melihat nikmat Allah yang begitu besar. Tak
pernah terbersit dalam hatinya, tak pernah terbetik di dalam pikiran dan nalarnya akan melihat, akan mengalami yang seperti ini. Lalu sirah gedeng langsung seperti lumpuh layu terduduk, seperti orang duduk tahiyat seperti ini. Maka telunjuk beliau letakkan di sini, ibu jari dengan telunjuk menunjuk ke arah depan sambil membaca kalimat puji-pujian, kalimat puja-pujaan yang paling tinggi kadar dan nilai uslubnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa arti at-tahiyyat? At-tahiyyat itu segala kemuliaan, segala segala pujian, segala pujaan, segala ucapan, ungkapan keselamatan adalah milik Allah. Keberkahan juga kebajikan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu segala doa, at-tayyibatu segala kebajikan lillah, milik Allah, enggak ada milik manusia. Segala kemewahan, segala keagungan, segala kelebihan, segala keindahan kalau bahasa kita adalah milik Allah saja. Tak ada siapapun yang memilikinya. Begitu ucapan Rasulullah di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kekagumannya di saat Mi'raj di depan di kitaran Baitul Ma'mur, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Muncul suara dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai nabi, dan rahmat Allah juga untuk engkau, dan keberkahan Allah juga untuk engkau. Kata Allah untuk beliau seorang. Assalamu alayka itu salam untuk engkau seorang. Ka itu satu orang artinya dalam bahasa Arab. Rasulullah menjawab, bukan untuk diri beliau. Assalamu alayna, salam untuk kami, bukan untuk saya sendiri, untuk kami semua ya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada semua hamba-hamba Allah yang salih. Itulah beliau ingat umatnya di saat senang, di saat susah, di saat megah, di saat segala-galanya. Beliau tak lupa untuk kepentingan umat. Nah, itulah Mi'rajnya di situ. Rasulullah SAW kalau sudah sampai ke Mi'raj itu sudah sampai kepada puncak kenikmatan, puncak kemewahan, puncak keagungan, puncak kesegala-galanya. Tetapi yang diingat adalah hamba-hamba Allah yang saleh, umatnya yang di dunia ini. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, nanti di akhir zaman juga begitu. Rasulullah itu yang pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dan surga yang tertinggi yang seluruh tamannya itu penuh dengan keindahan. Disuruh masuk ke situ, Rasulullah enggak mau masuk, bukan melawan titah dan perintah Allah, tetapi masih bertanya kepada Allah, umatku bagaimana ya Allah? Yang diingat adalah hamba-hamba Allah yang lain, yang diingat adalah umatnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah adalah sosok teladan, sosok yang hendak kita tiru, tirulah yang seperti ini. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari kemewahan diri. Kalau sudah hebat, sudah terkenal, kalung, selesai urusan. Spanduk BB Raya. Rakyat dalam keadaan melarat. Itu leh paling miskin se-Sumatera. Rupalak ke urun tulis dah yang. Jumpa wartawan yang tulis itu londek juga. Nyung kepuyak tulis kengkeng kenang pada dah. Nyang ke urusan kamu dengku. Nyang urusan awak BPS dah yang gede. Oh, orang BPS pakan le menan. Lalu dijelaskan kepada, kakak tengah ndro tadinya. Pikir salah urun tulis menong karo bengeh urun tulis. Yang mau tahu pamer mewah dimiliki oleh para orang-orang penguasa sekarang Pak Ibu, rumah BB Raya. Tetapi rakyat menjadi melarat. Mestinya Mi'raj ini dijadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai teladan betapa Rasulullah SAW yang dipikirkan adalah umatnya, yang dipikirkan adalah rakyat banyak. Ini Mi'raj, bertemu dengan sampai 7 orang Nabi dalam bentuk, ada yang mengatakan bentuk roh, ada juga bentuk jasad, dikembalikan oleh Allah untuk sementara diperlihatkan kepada Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak sembarang ngomong, semua itu dipandu dan dikendalikan oleh Allah. Itu beragam tafsiran, banyak sekali penjelasan yang diberikan oleh para ulama. 7 orang Nabi itu merepresentasikan ke-7 bangsa seluruh dunia yang ada sekarang ini.
ada yang mewakili ras Arab, ada yang mewakili ras Romawi, ada yang mewakili ras yang macam-macam lah, ketujuh-tujuhnya itu, dan juga mewakili ketujuh watak dan karakter itu semua ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sejak di langit pertama Nabi Adam, orang tua yang memiliki anak-anak, yang mendamaikan anak-anak yang ketika berkonflik walaupun nggak selesai perdamaian, tetapi paling tidak ada upaya untuk menyelesaikannya melalui ibadah kurban nanti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ada sikap itu pada beliau, dan itu menjadi pelajaran penting yang hendak diajarkan kepada umat beliau, kepada kita, bahwa kita dalam keadaan tertentu mungkin memiliki anak, baik anak dalam arti biologis, anak dalam arti memang keturunan, ataupun anak dalam arti generasi masa depan. Punya murid-murid kita, yang dosen punya mahasiswa, yang pimpinan organisasi punya kadernya, yang orang-orang tua punya anak-anak muda di kampungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita mensikapi mereka, bagaimana kita mengarahkan mereka, bagaimana kita mendidik mereka, menyiapkan mereka untuk menjadi generasi yang benar, generasi yang baik. Sebagaimana orang-orang tua kita dulu telah membuat kita menjadi seperti ini, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, gemar salat berjamaah. Mampukah kita membuat generasi masa depan untuk menjadi pencinta masjid? Pernahkah kita berdoa untuk anak-anak kita dan untuk murid-murid kita, untuk generasi masa depan kita? Jadikanlah mereka sebagai orang sekurang-kurangnya sebagai pengisi saf-saf di dalam salat berjamaah. Banyak di antara kita mendoakan mereka untuk menjadi dokter, untuk menjadi doktor, untuk menjadi profesor, untuk menjadi pilot, untuk menjadi supir, untuk menjadi entah apa-apa. Tetapi lupa kita doakan untuk menjadi pengisi saf di dalam masjid sebagai orang-orang yang menegakkan salat berjamaah. Pak Ibu, ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat, yang hadis ini memang diperdebatkan sedikit oleh sebahagian ahli, karena ada di antara jajaran periwayatnya itu yang dipersoalkan kehandalan hafalan, kehandalan daya ingatnya. Tetapi hadis ini nanti diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Saya ingin sampaikan di sini secara maknanya saja bahwa orang-orang non-muslim itu lebih takut kepada saf yang penuh dalam masjid di waktu subuh yang serupa atau setara dengan salat Jumat dibandingkan kepada senjata yang mampu dirangkai oleh umat Islam. Mereka tak takut dengan senjata yang dipegang oleh umat Islam, karena sudah lebih 1200 tahun umat Islam memegang senjata kuat, menjadi penguasa dunia, tapi nggak suka nembak orang, nggak suka bunuh orang. Maka mereka nggak takut. Yang menyunauri Islam mak bude takut, bukan dilecehkan, bukan. Dia tahu umat Islam itu nggak suka nembak orang, nggak suka bunuh orang. Mereka tahu itu. Makanya nggak takut. Yang paling mereka takutkan adalah ketika saf-saf salat, terutama salat subuh itu penuh, umat Islam sepenuh masjid pada hari pelaksanaan salat Jumat. Itu yang paling mereka takuti. Apa itu? Persatuan, persaudaraan, kekerabatan, ikatan yang kuat. Kalau kita sejak di subuh hari sudah bersama, sudah bersatu, satu bacaan, satu alunan, satu gerakan, satu niat dan tekad, maka apapun bisa kita tunaikan, apapun bisa kita peroleh, apapun bisa kita raih. Kenapa? Karena sudah bersatu. Dan orang paling takut umat Islam ini bersatu, maka digesek sana, digosok sini, diadu sana, dicengkram di sini, diinjak sini, dibilang yang ini radikal, yang itu teroris, yang ini bid'ah, yang itu sesat, terus menerus. Dan kita sibuk menyelesaikan itu. Kadang-kadang nggak menyelesaikan, kita sibuk ikut-ikutan. Bantai luwe pandang ojo Wahabi, bantai urung pelajaran yang ojo sisat, bantai pokoknya bid'ah, gitulah terus. Yang bikin maulid marah kepada yang tak bikin maulid, yang tak bikin maulid marah kepada bikin maulid, yang bid'ahnya sisat, terus menerus sepanjang itu, sehingga kita nggak sempat mikir bagaimana mempersatukan umat, bagaimana memasukkan mereka ke dalam masjid semua, mengisi saf sehingga penuh pada waktu subuh, sehingga orang lain takut kepada orang Islam. Ngerehem saja umat Islam, orang udah lari, udah takut. Bapak Ibu, Kesultanan Aceh dulu dicatat di dalam sejarah. Annabel Tegalov, seorang librarian asal Inggris, asal London, itu pernah memperlihatkan kepada beberapa orang, termasuk kepada kami waktu itu, bagaimana isi surat Sultan Iskandar Muda ketika dikirim kepada Raja Arthur Inggris.
Isi suratnya singkat saja, diawali oleh puji-pujian, memperkenalkan diri ini sebagai seorang sultan, sebagai seorang khalifatullah yang ada di bumi, seorang penguasa yang memiliki banyak pasukan, yang dianugerahi banyak pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pendamping dan penasehat dari kalangan para ulama, para penghafal Al-Quran dan penghafal ribuan hadis, yang tidak berkata kecuali selalu meminta petunjuk dan pertimbangan dari para ulama dan penasehatnya, mengirimkan surat kepada anda wahai Raja Inggris, tinggalkan Bengkulu. Secret kan? Mengirim surat kepada anda wahai Raja Inggris, tinggalkan Bengkulu. Bengkulu you tinggalkan oleh Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda waktu itu. Begitu surat sampai ke sana, ke London, segera Raja Arthur memerintahkan prajuritnya untuk pergi berlayar menuju Bengkulu dan menarik semua pasukan, melepaskan Bengkulu pulang ke Inggris atau pindah ke negara lain. Begitu segan, begitu takut mereka. Dalam Rihlah Ibnu Battutah, tetapi saya nggak sampai ke bacaannya, tak sampai, yang saya tidak menemukan bacaan tentang Sultan Iskandar Muda, yang sampai hanya kepada Sultan Pasai. Bagaimana Sultan Pasai di waktu subuh itu selesai salat, berbalik hadap membelakangi kiblat, lalu bertanya kepada para jamaah, ada masalah apa kalian hari ini? Kalau ada masalah silakan laporkan ke sini. Apa ada sawah yang kering, apa ada ternak yang mati, apa ada panen yang gagal, sampaikan di sini. Para menteri pertanian, menteri kehewanan, menteri peternakan itu digabung di situ semua. Begitu ada masalah langsung dia tunjuk, langsung Sultan menunjuk, hei menteri, selesaikan urusan itu. Hei menteri ini, selesaikan. Ada keuangan, menteri keuangan, selesaikan urusan itu. Itu terjadi di saat umat Islam maju, di saat umat Islam kuat. Maka paling ditakuti kalau umat Islam itu maju, umat Islam kuat. Dan ciri atau tanda umat Islam maju dan kuat adalah ketika mereka mendirikan salat fardu subuh dan salat fardu lainnya itu seperti jamaah salat Jumat. Sekali lagi, peringatan Isra Mi'raj yang sedang kita jalani hari ini adalah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah tanah yang diberkahi. Siapa yang menguasainya maka akan menjadi penguasa dunia. Kemudian perjalanan Mi'raj Rasulullah adalah Rasulullah tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan umatnya. Maka mari kita berpikir untuk kebajikan kita semua, bukan untuk kehebatan diri sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.